20 tahun merdeka dari Indonesia, nyatanya Timur Leste hanya jadi sapi perahan Australia. Sudah 20 tahun Timur Leste memutuskan untuk menjadi negara sendiri dan berpisah dari Indonesia. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI ketiga, memutuskan melepas Timur Leste. Namun setelah lepas dari Indonesia, tak lantas membuat Timur Leste benar-benar lepas dari penjajahan. Kurang lebih dari 20 tahun yang lalu, pasukan penjaga perdamaian internasional pimpinan Australia yang dikenal sebagai Intercept mendarat di Timur Leste yang saat itu baru merdeka dari Indonesia. Australia memimpin pasukan penjaga perdamaian dari 11.000 orang dari 22 negara, salah satu yang dianggap sebagai kesuksesan terbesar. Melasih dari Cricket.com, John Howard menyebutkan intervensi itu sebagai kemenangan kebijakan luar negeri yang signifikan dan mengatakan ia tak akan mengubah apapun tentang itu. Dan tentara Indonesia menarik diri sepenuhnya pada akhir Oktober. Personel pertahanan Australia dipuji atas upaya mereka, tetapi Intercept hanyalah sebagian kecil dari kisah Australia dengan Timur Leste. Setelah lebih dari 78% orang Timur memilih kemerdekaan dalam referendum pada 30 Agustus di tahun 99, milisi para militer pro-Indonesia yang marah menanggapinya dengan kekerasan. Secara sistematis mereka meruntuhkan kota, membakar bangunan dan menyerang serta membunuh orang. Sekitar 1.500 warga Timor diperkirakan tewas dalam kekerasan itu. Puluhan ribu meninggalkan rumah mereka ke gunung-gunung dan pasukan Indonesia memaksa lebih dari 300.000 orang melewati perbatasan darat ke timur barat. Kemarahan internasional memaksa pendirian Intercept. Australia pemain kunci dalam keputusan untuk campur tangan, membalikkan satu dekade kebijakan luar negeri yang ambivalen, yang lebih suka melupakan masalah Timur Leste dan melangkah masuk. Tidak ada pertanyaan bahwa Intercept bekerja dengan baik, tetapi keputusan Australia untuk pergi ke Timor Leste tidak hanya berprinsip ingin mengamankan kedaulatan negara tetangganya yang masih baru. Ya, hanya 2 bulan sebelum hanya 2 bulan sebelum kemerdekaan penuh Timor Leste dipulihkan, Australia menarik pengakuannya atas yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan batas laut. Hal itu merupakan diskusi yang tepat yang perlu dikumpulkan oleh Timor Leste tentang cadangan minyak dan gas yang menguntungkan terkubur jauh di dalam Laut Timur. Bebas dari pandangan aju di kantor independen, Australia mengambil pendekatan bullish dalam negosiasi atas kekayaan minyak dan gas multimiliar dolar Laut Timur. Negosiasi menghasilkan beberapa perjanjian untuk menggunakan sumber daya, tetapi tidak ada batas permanen. Australia ingin menghindari adanya batas karena mereka tahu mereka mengklaim sumber daya yang bukan haknya untuk diambil. Namun jika ada batasan, maka hak pengambilan sumber daya itu akan jatuh secara sah ke tangan Timor Leste. Jadi, Australia telah membuat rencana untuk menghindarinya, tapi rencana tersebut digagalkan. Pada 2012, mantan perwira intelijen ASIS yang dikenal sebagai Witness K mengungkapkan bahwa Australia telah menyadap ruang-ruang di Timor Leste untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi itu. Timor Leste memang sudah merdeka sebagai sebuah negara setelah melepaskan diri dari Indonesia. Tapi kini keadaan berubah saat isu banyak warganya ingin kembali ke NKRI. Negara kecil di atas kepulauan Australia ini memang telah beberapa dekade merdeka, namun dampaknya menjadi sebuah negara yang merdeka. Negara kecil di atas kepulauan Australia ini memang telah beberapa dekade merdeka, namun nampaknya menjadi sebuah negara yang merdeka, kini menjadi masalah baru bagi Timor Leste. Hal itu lantaran beberapa isu beredar mengenai banyak warga Timor Leste yang kini ingin kembali menyatu dengan NKRI. Isu itu pun beberapa waktu ini santer mengenai banyak warga Timor Leste yang ingin kembali ke pelukan Ibu Pertiwi bila diberi kesempatan kedua. Kabar burung itu pun membuat beberapa orang angkat bicara, salah satunya penggiat sosial media Denny Siregar. Lewat akun Twitternya @DennySiregar7 pada Kamis kemarin, Denny juga merepost berita serambinews.com. Menjadi salah satu negara termiskin di dunia, Timor Leste nyesal pisah dari Indonesia.
Kalian sih percaya gombalan Australia? Makan tuh, mereka habis manis sepah dibuang. Tulis Denny Siregar. Tak hanya Denny, mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahian juga ikut angkat bicara soal Timur Leste yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Lewat akun Twitternya @FerdinandHutahian3, Ferdinand mengaku setuju jika Indonesia menerima kembali Timur Leste menjadi bagian NKRI. Timur Leste ini sebuah wilayah tak punya sumber daya alam memadai, tanah tak begitu subur bahkan kering. Inilah akibat dari nasionalisme sempit yang tak melihat realita akhirnya kesulitan. Secara pribadi saya mendukung Timur Leste kembali ke Indonesia, tulisnya. Kencangnya isu keinginan warga Timur Leste untuk kembali ke pelukan Indonesia memang sedang memanas di media sosial. Melansir dari Kompas.com yang mengutip dari laporan United National Development Program atau UNDP, Timur Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Bahkan posisi itu disebut sangat berbanding jauh dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tak hanya itu saja, dari laman Heritage bahkan menyebutkan skor kebebasan ekonomi Timur Leste adalah 45,9. Skor tersebut menjadikan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini menduduki peringkat 171 negara di dunia dalam indeks 2020. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB di Timor Leste disebut jadi penyebabnya, lantaran lemah meski ada peningkatan sejak tahun 2009. Bahkan perekonomian negara yang berbatasan laut dengan Australia ini mengenai perekonomiannya hanya bergantung dari pengeluaran negaranya saja. Dan untuk pemasukan, Timor Leste hanya bergantung pada sektor perminyakan saja. Oleh karena itu, menurut laporan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Timor Leste tahun 2020 dicap yang paling rendah di kawasan Asia Tenggara. Negara dengan nama resmi Republika Demokratika de Timor Leste itu akhirnya masuk dalam daftar negara paling miskin di dunia. Angka PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai 2,356 dolar Amerika Serikat atau sekitar 34,23 juta rupiah pada Desember 2020 nanti. Pencapaian Timor Leste ini berada jauh dari pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 lalu, yaitu sebesar 4.174,9 dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 juta rupiah. Hal itu juga dikarenakan perekonomian Timor Leste masih bergantung dari barang-barang impor, terutama dari Australia. Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak. Mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis oleh Bank Dunia pada April 2020 kemarin, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona dan kondisi politik yang belum stabil. Setidaknya, pemerintah Timor Leste telah mencairkan dana sebesar 250 juta rupiah dari Protelium Fund, di mana 60%-nya digunakan untuk penanganan COVID-19. Dan di sisi lain, ada hambatan yang juga muncul mengenai kebebasan ekonominya, yakni korupsi yang merajalela dan tidak efektivitasnya peradilan, sehingga melemahkan integritas pemerintah.